Salam. Ana Victoriat Cafe terinspirasi dari Rumi Cafe yang ada di Blok M. Rumi Cafe itu saya pikir tempat nongkrong, ngopi, tapi ternyata di sana tempat berkumpulnya orang-orang muda yang bersufiria. Mereka zikir, lalu mereka bersama-sama menghidupkan suasana keagamaan. Mudah-mudahan anak Victoriat Cafe diharapkan bisa mengikuti Rumi Cafe yang ada di Blok M. Jadi di samping tempat nongkrong juga mereka berzikir, menghidupkan suasana agama untuk menghidupkan aspek-aspek spiritual yang memang menjadi kebutuhan manusia modern. Demikian tentang Ana Victoriat Cafe yang ini sebenarnya sudah lama idenya, namun baru di bulan Juni ini mulai aktif di medsos, yang diharapkan setiap hari bisa berbicara aspek-aspek sekitar syariat, spiritual, dan pemikiran. Dan inilah yang ingin kita hidupkan, terinspirasi dengan tokoh filsafat yang namanya Mullah Sadra. Nah, Mullah Sadra ini yang sekarang menjadi kajian dan ditempuh rakyat Iran, sehingga Iran kini maju karena mengikuti tokoh Mullah Sadra yang kelebihannya adalah memadukan antara syariat, spiritual, dan pemikiran. Kita tahu di Iran itu untuk penyadaran, terutama yang melahirkan Republik Islam Iran itu yakni seorang arsitek, namanya arsitek pemikiran yang namanya Ali Shariati. Tokoh inilah yang menginspirasi banyak orang di seluruh dunia dengan pola-pola membentuk kesadaran pada manusia. Nah, kita juga berupaya nanti banyak membicarakan aspek-aspek filsafat, terutama dua tokoh ini, Mullah Sadra dan Ali Shariati. Betapa pentingnya kita berbicara tentang filsafat, karena memang selama ini kekurangan kita adalah bangsa Indonesia berkutat masalah-masalah fikih saja. Jadi kata Buya Syakur, orang Indonesia tertinggal jauh sekali karena di SD mengkaji fikih soal sembahyang, di SMP kajiannya juga begitu, masalah sembahyang.
SMA masalah sembahyang, sampai sudah dewasa, sampai aki-aki juga masalah sembahyang saja. Sementara setiap hari terbit buku, banyak sekali buku yang seharusnya dibaca, malah ya tadi bacaannya itu saja, dan itu juga sekitar fikih. Maka betapa tertinggal jauh bangsa Indonesia. Maka itu perlu untuk mengkaji aspek-aspek filsafat, terutama yang memang negara yang atau bangsa yang tidak meninggalkan filsafat, tapi filsafat tetap dihidupkan, yakni di Iran itu. Sementara di bagian-bagian negeri lain, bahkan tadi itu karena dominasi faham Wahabi, sehingga filsafat justru diharamkan. Nah inilah, maka jangan heran saat ini memasuki ada abad ke-21 ini, cuma Iran lah yang kini bisa berkembang, maju, dan bahkan bisa menyaingi negara modern superpower macam Amerika, dan Iran bisa ya bersaing. Nah maka itulah saya sering menyampaikan, apabila kita ingin maju maka harus ikuti ya pemenang. Kalau ingin maju sebuah gerakan, sebuah politik, sebuah pemikiran, sebuah bangsa, sebuah peradaban, apabila ingin maju ya ikuti pihak yang menang, jangan mengikuti pihak yang kalah. Siapa yang kalah? Yang kalah pertama adalah Wahabisme, Wahabi, Salafi, itu pihak yang kalah. Bahkan di pusat kelahirannya saja sudah dilarang. Nah sementara justru saat ini mungkin separuh penduduk Indonesia nih tertular virus Wahabi. Wahabi itu pihak yang kalah. Di tempat kelahirannya sendiri sekarang di Arab Saudi sudah dilarang. Jadi jangan mengikuti Wahabi atau Salafi. Kemudian yang kedua, pihak yang kalah adalah Hizbut Tahrir, yang apabila demo teriak khilafah, khilafah, ini pihak yang kalah. Ya banyak negara melarang Hizbut Tahrir, termasuk di Indonesia sudah dilarang Hizbut Tahrir, karena memang mereka itu ujung-ujungnya bugot, melakukan pemberontakan terhadap pemerintahan yang sah, berupaya merancang revolusi-revolusi yang membongkar tatanan yang sudah baik. Itu Hizbut Tahrir. Nah Hizbut Tahrir itu pihak yang kalah. Nah sementara di Indonesia banyak yang mengikuti Hizbut Tahrir. Nah ini juga salah, mengikuti pihak yang kalah. Kemudian yang ketiga, pihak yang kalah adalah Ikhwanul Muslimin dari Mesir itu. Ya pihak yang kalah. Ya, kalau di Indonesia Ikhwanul Muslimin itu PKS. PKS itu pihak yang kalah. Ikhwanul Muslimin maksudnya pihak yang kalah. Kalaupun ada yang memenangkan pemilu di Turki misalnya, karena Erdogan sekarang berkuasa lagi, itu tidak bisa dijadikan patokan. Kenapa? Karena Turki ini tidak bisa dijadikan contoh. Mengapa? Karena ya Turki masih membuka kedutaan Israel itu. Jadi ada kedubes Israel di Ankara. Kemudian ya Turki juga menjadi anggota NATO. American Gang sering ya
ya, pasukan NATO itu karena ada basis militer Amerika di Turki itu sering menyerang Pakistan, melakukan pemboman terhadap Afghanistan, melakukan penyerangan terhadap Irak itu dari Turki. Maka itu ya, Turki, Erdogan ini tidak bisa menjadi tolak ukur untuk menjadi contoh, ya seperti itu. Nah, jadi pihak mana yang menang? Ya menurut saya pihak yang menang itu saat itu, yang menangnya saat ini Iran itu. Maksudnya apa? Iran bisa menumbangkan monarki absolut, lalu berdiri Republik Islam Iran. Lalu selama 40 tahun ini bisa mempertahankan kekuasaan. Ya, bagaimana bisa mengolah kekuasaan sehingga bisa bertahan 40 tahun? Ya, padahal kita tahu Iran itu begitu banyak ujiannya. Artinya dalam perjalanan berdirinya Republik Islam Iran itu pernah 8 tahun perang dengan Irak. Perang yang dipaksakan. Ya, hampir seluruh dunia itu mengepung atau membantu pihak Irak untuk menghancurkan Iran. Jadi timur barat saat itu, Amerika, barat, Israel, Arab Kardus, monarki Arab maksudnya, begitu juga banyak negara-negara termasuk blok timur saat itu ya membantu Saddam, ya, sehingga perang 8 tahun Iran-Irak itu. Tapi Iran bisa bertahan selama peperangan yang dipaksa selama 8 tahun. Nah, jadi menurut saya ini Iran itu pihak yang menang, maka ikuti pihak yang menang. Namun demikian, ya bukan berarti Indonesia nih meniru menjadi Republik Islam Indonesia misalnya. Oh tidak. Ya, artinya apa? Kita mengambil tentang pemikiran, falsafah, cara kerja, cara mengelola negara, itu maksudnya. Adapun kaitan Indonesia tetap kita Republik Indonesia dengan Pancasilanya. Dan ini menurut saya penting karena kebetulan saya termasuk orang yang beruntung ketika tahun 89 itu masih bertemu dengan Gus Dur. Saya semester 5 pada saat masih mahasiswa, lalu saya salaman dengan Gus Dur. Nah, yang ucapannya, nasihatnya sampai sekarang saya pahami bahwa ya tadi itu di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung. Adapun hal-hal yang baik yang ada pada negeri kita tinggal kita laksanakan. Ya, misalnya kaitannya negara, udah apa yang sudah ada ini di Republik Indonesia kita pertahankan, karena Republik Indonesia nih yang lahir 17 Agustus 1945 ya berdasarkan Pancasila, ini hasil dari pemikiran orang-orang besar, founding father, ya, orang-orang yang nasionalis, orang-orang yang agamis, orang-orang yang semangatnya untuk kemajuan bangsa dan negara. Nah, itu udah kita terima ini. Ya, karena dikaitkan dengan Islam itu ada dasar-dasarnya. Ya. Jadi kita ini negara kesepakatan karena yang mengacu kepada Nabi Muhammad ketika mendirikan ya negara Madinah, diawali dengan piagam Madinah. Semua kelompok, suku, juga agama yang ada pada akhirnya bersatu untuk mempertahankan kota Madinah. Nah, begitu juga di Indonesia saat ini. Nah, segala suku, segala bangsa diharapkan, ya, segala suku, segala agama diharapkan kita menjaga Republik Indonesia berdasarkan Pancasila ini. Adapun kaitannya pemikiran dari manapun, ya, al-hikmatu dolatul mu'min, kata Nabi. Hikmah itu seperti barang orang Islam yang hilang. Di mana saja ditemukan hendaklah diambil.
Nah, karena kita muslim, ya, sekarang boleh kita belajar dari mana saja, ya, dari negeri-negeri Islam, ya, dalam hal ini Iran, kita pelajari itu tentang pemikiran-pemikiran yang ada di sana, karena di sana itu filsafat tidak diharamkan, terus berkembang. Nah, kita juga tidak menutup diri dari manapun, dari China, apa-apa yang baik itu kita bisa ambil. Apa yang baik dari Rusia, yang kita ambil, karena memang, ya, saat ini memang pemenangnya adalah Nasakom, nasionalis agama komunis di dunia saat ini. Ya, nasionalis itu Putin, ya, Putin, Rusia, agamanya itu Iran, Ali Khamenei, sedangkan komunisnya adalah Cina. Ya, saat ini tiga ini pemenang di dunia untuk menghadapi American Gang, yang sekarang American Gang sedang luluh lantak nih setelah, ya, setelah setahun lebih perang, ya, di Ukraina. Nah, jadi kembali, ya, pemenangnya saat ini di dunia adalah Nasakom. Tapi dalam konteks Indonesia tinggal NASA, nasionalis dan agama, karena komunis sudah dilarang oleh TAP MPR. Maka di Indonesia, apabila agama dan nasionalis bersatu, maka luar biasa, ya, kekuatannya, dan akan menjadi pemenang. Saudara, kita terus mengikuti perkembangan, karena memang kita diharapkan think globally, act locally, berpikir global, bertindak lokal. Kita ikuti semua perkembangan yang ada di dunia, puncak-puncak pemikiran, sejarahnya, ya, dan lain sebagainya, pemikirannya. Nah, kita bertindak lokal, ya. Bertindak lokal artinya, ya, yang bisa kita lakukan kita lakukan, ya. Tapi yang penting memang kita berupaya ke dalam maupun keluar, ya. Kita berusaha ke dalam, artinya kita berusaha sesuai dengan kehendak Tuhan. Ini ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi manusia diharapkan menjadi mandataris Tuhan. Dalam bahasa tasawufnya insan kamil, manusia sempurna, ya, manusia sempurna, insan kamil. Nah, itu yang diharapkan. Nah, ini ke dalam. Nah, untuk menjadi insan kamil itu bisa melalui proses imamah, bisa melalui yang kedua adalah sahabat. Maksudnya kalau proses imamah begini, hendaklah kita punya mentor. Seperti juga orang di bidang ekonomi, ingin maju ekonomi harus punya pembimbing, mentor itu, yang mengarahkan, memberikan semangat, inspirasi dalam bidang ekonomi. Nah, menjadi manusia sempurna pun begitu, hendaklah kita punya mentor. Nah, ini dalam hal ini biasanya kalau di torekat ada mursyid, ya, kita ikuti mursyid kita. Nah, kalau kita muhibbin, senang kepada habaib, kita ikuti habib kita, ya. Artinya yang kita tahu akhlak dan ilmunya mumpuni, ya. Mohon maaf, karena ada habib juga provokator, yang tukang tipu, tukang main perempuan. Yang kita kendaki adalah habib yang benar-benar yang akhlak dan ilmunya, ya, mumpuni. Nah, begitu. Jadi seperti itu, kita hendaklah punya mentor, ada yang kita ikuti, ya. Atau juga, ya, tiap-tiap kita kan punya di organisasi ada pemimpin, ya,
Nah, itu diikuti itu. Nah, orang yang bisa kita jadikan mentor. Bahkan kalau saya perhatikan, ya dalam spiritual ada orang yang menjadikan Imam Mahdi sebagai mentornya. Ada orang-orang ya dalam sejarah maupun saat ini ada orang yang menjadikan Imam Mahdi sebagai mentornya. Ya, bahkan ada yang meyakini ya dia di bawah bimbingan langsung Nabi Muhammad. Ada kalangan sufi ya, ada juga yang ya melalui ya spiritual dia yakin Nabi Muhammad lah yang membimbing. Bahkan lebih jauh lagi di Indonesia misalnya ada paham Syekh Siti Jenar ya, manunggalung kaulon dan Gusti. Ada orang-orang merasa ya sudah bersatu dengan Tuhan, Tuhanlah yang membimbing. Nah itu aspek spiritual, ada filsafat yang menarik sekali kalau dikaji. Ya mudah-mudahan nanti secara bertahap kita terus membicarakan. Kemudian yang kedua adalah model sahabat. Model sahabat maksudnya jadi Nabi Muhammad ketika hijrah dari Mekah ke Madinah ini dipersatukan antara Muhajirin dan Ansor. Nah, Nabi Muhammad misalnya disaudarakan dengan Ali. Begitu juga yang lain berdua. Nah, ini semacam sparring partner. Macam Muhammad Ali, dia menjadi dia petinju kelas dunia, menjadi juara tingkat dunia karena dia punya sparring partner Larry Holmes, sehingga dua-duanya menjadi petinju tingkat dunia. Nah begitu juga kita dalam hidup, hendaklah kita punya sparring partner. Ada orang-orang yang kita bisa musyawarah, kita bisa berdiskusi, bahkan bila perlu berdebat dalam mencari kebenaran dan dalam upaya meningkatkan kualitas spirituality kita sehingga kita mencapai insan kamil itu. Nah, saudara, jadi seperti itulah pembicaraan kita perdana ini di dalam channel Hana Victoria Cafe. Nah, jangan lupa ya subscribe demi berlangsungnya channel ini. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.